Kenapa jadi pembangun? Dulu saya lulusan STM bangunan, kalau dulu itu bukan SMK. Kebetulan saya ngambil jurusan bangunan. Kebetulan cita-cita sih jadi seorang arsitektur. Tapi karena saya bandel, disuruh kuliah saya nggak mau. Akhirnya ya gitulah akhirnya. Selepas saya menamatkan sekolah STM tahun 92, nah itu saya terus kursus komputer 1 tahun. Dan setelah itu saya langsung turun ke proyek. Kebetulan waktu itu saya bekerja di sebuah biro arsitek. Waktu zaman dulu itu yang namanya komputer AutoCAD itu hal yang sangat luar biasa langka. Di Bandung baru ada satu. Itu tuh pun harus, kalau bisa pengen masuk ke situ harus ada psikotes. Dan ternyata saya selalu gagal dan gagal. Akhirnya kembali ke manual. Zaman mesin gambar yang pakai rel atau sama bandul itu. Akhirnya saya bekerja di biro arsitek itu kurang lebih selama 2 tahun. Karena sifatnya saya nggak bosanan, jadi saya meminta ke atasan saya untuk diterjunkan di lapangan sebagai pelaksana ataupun sebagai pengawas. Nah dari situ mulai timbul lagi rasa jenuh. Akhirnya saya cuma 2 tahun di lapangan, kembali lagi saya ke kantor dan bekerja di salah satu konsultan perencanaan itu untuk membuat sebuah perumahan, mungkin bisa dibilang mungkin di developer. Tapi karena ada satu hal untuk pembebasan lahan, dan kebetulan lahannya itu terkena jalan lingkar utara, jadi akhirnya batal. Dari situ saya kembali lagi ke lapangan dan akhirnya terjun secara langsung di lapangan seperti yang saat ini. Dulu saya pernah gabung sama orang tua saya, kebetulan orang tua saya juga sama seperti saya. Jadi saya tuh banyak sekali menimba ilmu, pengalaman, bahkan secara nggak langsung secara langsung tuh digembleng sama orang tua saya. Karena memang dari keluarga saya itu, dari buyut-buyutnya itu semua pangkuli. Jadi terjun langsung di lapangan dan sampai sekarang saya sekarang ini. Terus setelah itu saya mungkin pas sampai tahun 98, itu kebetulan pas krisis, itu gabung sama orang tua saya berhenti. Akhirnya saya kembali lagi ke kantor, bekerja di konsultan perencanaan juga, tapi itu tidak lama, cuma sampai 1 tahun. Dan akhirnya saya merasa jenuh. Saya ngerasa sebenarnya saya lebih cocok di lapangan secara langsung, terjun secara langsung. Di situ saya mulai ngerintis, kayak ngeborong kecil-kecilan, kayak rumah-rumah, dan terakhir saya dapat borongan itu mengerjakan SMP, itu program saya kalau nggak salah. Nah dari situ terakhir saya kembali lagi bekerja sendiri, dan saya pernah merintis sama seorang teman. Dia backgroundnya ekonomi, dia lulusan Gunadarma. Dia minta di backup secara ilmu proyeknya, dan dia ngurusin manajemen secara keuangan. Dan alhamdulillah selama 7 tahun itu dari nol sama sekali sampai terakhir 2015 itu saya keluar karena saya rasa dia udah cukup untuk saya tinggalin. Saya lihat dia udah bermaafan, dan akhirnya dia bergabung dengan Pak Riz mungkin di tahun 2017 apa berapa gitu. Atau pertama kali itu kan saya ngerjain di blok F5 ya, Pak Ferdi. Nah saya mulai bergabung sama Pak Riz. Itu cikal bakalnya sepupu saya Pandang, karena diajakin sama Pak Riz. Dan sistemnya ya Pandang jelasin, ya ini saya mau gabung di situ. Dan dari situ, tapi yang namanya proyek di Pak Riz ini kan jarang sekali proyek itu sampai tuntas 100%. Nah pada saat proyek masuk di 75%, saya harus balik ke Bandung dan saya ngerjain di Dago yang itu luar biasa, pengalaman luar biasa sekali. Benar-benar itu bukan menguras otak, tapi benar-benar menguras tenaga. Itu pengalaman seumur hidup. Saya bikin fondasi, ngegali fondasi itu sampai 5 meter. Belum pernah seumur hidup saya lakukan hal itu. Kenapa tuh? Itu karena posisinya kan di
apa kayak di tepi pinggiran kayak gitu, itu saya harus ngegali itu tanah sampai 5 meter, dan pondasi dari dasar sampai ke atas itu bisa 6,5 meter. Dan pada saat ada sebenarnya kejadian lucu, tapi ya sangat menguras tenaga. Tukang semua pada nggak masuk, yang ada cuma saya. Kenek ada 4 yang biasa ngebantuin. Itu satu truk saya bisa menghabisin pasang pondasi sama 1 orang. Saya aja tukangnya, keneknya 4, itu pun babak belur sih, kenek bisa ngabisin 2 truk karena pondasinya segitu besar. Nah, beres dari Dago saya dipanggil kembali mengerjakan rumah ini sampai beres. Nah, ya ini tantangannya luar biasa, banyak banget. Kalau ini banyak menguras tenaga dan pikiran, terutama kalau proyek yang ini. Itu aja sih Pak. Oh, habis itu kalau dilihat dari yang di Dago itu ada faktor-faktor teknis atau non teknis nggak sih di situ? Kalau di yang lain di daerah sih faktor teknisnya saya rasa sih nggak ada, cuma faktor non teknis lingkungan terutama. Kalau di daerah itu sudah hal yang biasa. Kalau ada suara-suara putra daerah minta didahulukan, atau pembagian tenaga kerja minimal dari sana 50%, dari pihak owner 50%, itu hal yang biasa. Tapi ya alhamdulillah bisa ditanggulangi. Cuma di sana itu kita selalu bersentuhan tuh dengan ormas tertentu yang ya kita udah kasih baik-baik, tapi ternyata di mata mereka masih kurang, sampai akhirnya hampir terjadi baku hantam. Sebenarnya itu udah ada yang ngantam saya, cuma saya keburu menghindar. Ya akhirnya nggak apa-apa sih. Itu pengalaman yang paling panas di Dago sih, sampai itu. Habis itu waktu berarti kan proyek ketiga ya yang di sini. Habis itu ceritanya waktu datang itu kan apa sih yang dilihat? Habis itu gambarnya itu seperti apa dan apa yang jadi tantangan? Dulu runut aja dari pertama kali itu apa sih? Untuk rumah ini sejujurnya saya bersentuhan dengan struktur bangunan yang semuanya baja. Terus sebelumnya saya selalu, kalaupun saya dapat borongan itu selalu saya salah. Nah pas di sini saya dapat ini, saya melihat di sini sudah rangka semua, sudah jadi. Di sini tuh saya cuma dikasih gambarnya berupa omongan dari Pak Rizzo. Pak ini saya mau bikin ini. Itu bukan artinya gambar nggak ada 100%, itu gambar ada setiap ruangan. Dan ya di sini tuh saya dihadapkan pada pekerjaan-pekerjaan sulit. Sulitnya pertama saya harus ngerasa berpikir sendiri. Saya cuma dikasih semacam clue dari Pak Rizzo. Saya mau mengerjakan ini piramid, cuma berupa coretan. Kemiringannya pingin sekian, tingginya pingin sekian, lubang atas pingin sekian. Nah, nanti tolong Pak Edi coret-coret aja. Nanti 2 hari lagi saya kesini. Udah gitu, saya udah mulai semalaman hampir kadang sampai jam 3. Sampai jam 3 saya berusaha menggambar sendiri walaupun manual. Ya kebetulan saya backgroundnya STM bangunan, jadi sedikit aja saya bisa. Ya akhirnya berhasil, terus saya terapkan di lapangan. Ya akhirnya pada saat Pak Aris mau ngecor itu kan pas datangnya sini ya, nah itu sampai naik ke atas ya Pak Aris sampai bilang itu puji syukur akhirnya si piramid pertama jadi yang di atas tangga utama. Berlanjut ke piramid yang kedua yang di kamar bibi, itu sih karena kita udah ada pengalaman jadi ya santai-santai aja. Nah ini yang ketiga, ini tantangan yang jauh luar biasa menurut saya. Ini saya dalam hati malah berpikir, ini saya punya bos, dikerjain bos kayaknya nih. Dalam hati saya sekarang berpikir kayak gitu. Waktu itu saya masih ingat di Beteng, jam 7, Pak Aris datang ke Beteng. Pak Edi, ini saya mau kayaknya jadi nih, kita bikin piramid yang ngetrap skylight dari keempat sisinya kayak tangga. Dalam hati itu yang saya takutkan dari awal, karena saya takut gak mampu ngerjain. Ternyata ada nih, akhirnya jadi juga. Seperti biasa konsepnya, ini saya seperti ini maunya, ketinggiannya sekian, lubangnya saya masih ingat lubangnya pingin 60, dan yang saya aneh kemiringannya pingin 60 derajat. Saya setengah mati, saya narik garis ini 60 derajat nggak ketemu terus, saya ketemunya 45 derajat baru dapat lubang 60. Nah dari
habis itu selama 2 hari seperti biasa, 2 atau 3 hari kemudian nanti saya kesini lagi. Pak Riz, itu yang saya nggak bakalan lupa sampai kapanpun. Itu kali itu. Terus akhirnya 3 hari kemudian kesini, gimana udah jadi? Saya liatin gambarnya seperti udah eksekusi katanya. Enak bener gitu. Akhirnya saya eksekusi. Nah di sini saya kesulitan baru benar-benar terasa. Gambar udah saya lewati. Kesulitannya waktu eksekusi. Saya secara pribadi nggak masalah, karena saya mengerti apa yang saya harus lakukan. Tapi tim saya, ketika saya sodorkan gambar, mereka tidak tahu harus mengerjakan itu seperti apa. Mereka bingung, ini gimana caranya, ini gimana caranya. Padahal saya udah bikin kayak tampak, terus kayak bukaan-bukaannya sudah bikin. Kembali saya harus berpikir gimana caranya ini kerjaan bisa lancar, bisa dikerjakan tanpa si tukang tim saya itu banyak nanya ke saya. Bukan artinya saya nggak mau ditanya. Kalau saya terus-terusan di situ, saya nggak bisa ngerjain yang lain, nggak bisa kontrol yang lain. Pada akhirnya saya keingetan dulu saya suka ikut-ikutan bikin market. Akhirnya saya bikin market sendiri, walaupun berupa bentuk sederhana, yang penting bisa dimengerti sama tim saya. Akhirnya saya bikin market dari triple, kayak semacam bentuk 3D-nya, sebagian trapnya saya bikin juga. Begitu sudah jadi, baru saya kasihkan ke tim saya, ke tukangnya. Saya maunya jadinya itu nanti seperti ini. Jawabannya enak. Wah Pak, kalau kenapa nggak dari awal bikin seperti ini, saya udah ngerti. Nggak banyak nanya katanya. Nah akhirnya dari situ, akhirnya ya bisa terbentuk lah skyline. Ya itu tuh piramid, kayak piramid itu. Itu sih, itu nah begitu itu beres, itu sangat luar biasa. Saya nggak bisa ngomongin apa ya, kepuasan yang saya dapat itu nggak bisa saya omongin. Kok saya bisa gitu, menyelesaikan ini dari awal sampai akhir dengan, menurut saya sih sempurna kalau menurut saya. 99% lah Pak. Kayak degil. Kenapa? Ya nggak ada yang sempurna kalau manusia itu. 99% lebih cocok. Saya suka itu Pak. Ya akhirnya saya benar-benar merasa senang untuk yang pekerjaan skylight itu. Dan ternyata saya pikir itu hal terakhir yang bakal jadi tantangan saya. Ternyata masih banyak menunggu. Dan seperti biasa kembali gambarnya berupa coretan dan berupa suara saja. Tapi ya saya harus membiasakan dengan bos seperti ini dalam hati. Kalau misalnya saya tidak membiasakan diri seperti ini, bisa mati saya, bisa malu saya. Pengalaman saya yang sudah belasan tahun bisa hilang karena hal yang seperti ini. Ya akhirnya ya alhamdulillah semua bisa teratasi. Dari mulai saya permintaan kayak balok-balok TV, tangga, itu kan mintanya benar-benar tipis tuh murni sampai finishing 5 cm. Nah ini saya boleh ngomong untuk yang ini ya Pak. Nah pas kebetulan saya dikasih tantangan di tangga ini, ya dalam hati cuma satu, besinya yang harus kuat, ototnya yang harus kuat. Saya cuma satu, pakai 16. Mau orang segede apapun silahkan ajut-ajutan itu bebas. Makanya begitu beres saya minta Asep yang suruh datang ke sini. Dan ternyata ya nggak ada getaran sama sekali. Dia kan paling gede badannya. Saya dapat info, oh Asep suruh datang ke sini, cuma dia yang paling gede badannya katanya. Akhirnya saya suruh ajut-ajutan di tangga ini. Pak Asep bilang apa? Kok nggak getar ya Pak Edi? Ya itu kan saya bilang, asal berani mahal, jangan mikirin uang, yang penting hasil. Orang selalu bilang, wah mahal, tapi hasil ingin memuaskan, mana bisa? Ya ala kadarnya lah jadinya juga. Ini yang saya mau cerita, yang tadi ada kejadian lucu itu dalam pengerjaan tangga. Saya bilang ke Pak Riz awal-awal, Pak, Bapak kan mau yang 5 cm. Iya Pak Edi, saya mau itu persis 5 cm. Kalaupun nanti di finishing jadi 5,5. Nanti kalau ditutup kayu mungkin jadi lebih. Ini Pak, ini bisa saya lakukan. Tetapi ini pasti biayanya mahal. Nah, reaksinya bos saya tuh waktu saya bilang mahal, entah tersinggung egonya atau apa. Dia langsung bilang, Pak Edi jangan pernah mikirin uang urusan saya maunya ini yang saya kasih tantangan ke Pak Edi bisa berhasil. Saya sebenarnya pengen ketawa,
Tapi kan nggak mungkin itu saya lakukan. Saya baru buka-bukaan sekarang Pak. Mohon maaf. Ya, Itu yang saya paling berkesan waktu mengerjakan tangga. Saya dimarahin Farid karena hal seperti itu. Besoknya datang Pak Jatmiko, Pak Edi pemborosan. Saya nggak peduli, bos aja udah bilangnya enak kok ke saya. Karena saya kemarin dimarahin sama bos, jangan mikirin uang, itu bukan urusan Pak Edi. Saya bilangin kayak gitu ke Pak Jatmiko. Akhirnya Pak Jatmiko pergi. Pak Jatmiko siapa sih? Pak Jatmiko tuh, saya kenal Pak Jatmiko tuh waktu proyek di F5. Kebetulan juga masih baru, cuma lebih dulu 3 bulanan sama saya. Pak Jatmiko sudah masuk kerjaan ngawas di Puri ya, di proyeknya Pantang, Pak Pran. Itu saya Pak Jatmiko juga masuk di proyek saya yang baru. Ya kebetulan saya baru masuk di sini. Ya dia rekanan, seorang pengawas juga. Ya orangnya baik. Orangnya ya jujur. Ya, tapi kadang di lapangan karena satu hal yang wajar lah, sering berdebat sama beliau ini tentang masalah teknis pekerjaan atau cara pengaturan orang. Awal-awal sempat bentrok, timbul bentrokan entah salah paham atau apa, tapi ya semakin kesini saya berusaha mengerti dia. Dan dia juga berusaha mengerti saya. Ya ini bisa seiring saya jalan sampai sekarang. Itu sih Pak, ringkas ya. Oke. Habis itu terkait sama gimana, apa sih ceritanya pintu yang bentuknya aneh itu? Saya urut dari mulai ini ya, ke meja beton. Katanya kalau itu setelah meja beton beres kerja. Terus di rumah ini degil ini saya dikasih tantangan yang ketiga mungkin setelah tangga, dari piramid tangga terus ke meja beton tipis. Itu dalam hati kenapa pengen selalu kayak begitu, nyusahin orang. Dalam hati itu sampai tim saya bilang, Pak nyusahin terus ya kerjanya. Bagus buat pengalaman, saya bilang, walaupun dalam hati saya juga kesel gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nah ini yang saya senang tuh dari ruang studio itu mulai muncul gambar. Itu murni semua komplit sampai ukuran. Cuma masalahnya gambar strukturnya tuh nol sama sekali, nggak ada. Yang saya heran, saya sempat minta ke Pak Singgi, ke Pak Jatmiko, juga ke Pak Eri, udah kerjain aja, saya percaya. Selalu bilangnya seperti itu, kenapa sih selalu percaya gitu? Saya tuh baru di sini tuh. Ya ini mau nggak mau saya ngobrol sama Pantang. Masalah struktur sebetulnya ya Pantang itu bagi saya guru. Karena dulu Pantang itu sejarahnya ikut sama bapak saya juga ada proyek-proyek di Jakarta. Dulu ke Pantang dulu, sekarang juga saya ngikut ke dia, saya ngobrol. Kita tuh bukan orang insinyur. Saya dulu pernah diajarin seorang insinyur sipil di Bandung. Kamu di lapangan jangan pernah ngurusin rumus. Kamu cukup mengerti aja. Kalau kamu ngurusin rumus itu bukan bagian kamu, pekerjaan kamu terbengkalai. Yang penting kamu mengerti. Kamu mainnya logika aja. Nah, saya ingat dari situ. Makanya untuk yang ruang studio itu semuanya melayang, semua pijakan. Saya selalu mengumpamakan kalau kita berdiri, pegangannya yang harus kuat itu ada di pergelangan ini, jari-jari sama di sini. Makanya saya cuma satu, jagoan saya besinya cuma satu, besi 16. Jadi bikin 2 lapis sampai susahnya minta ampun. Almarhum Pak Karim sampai ngomel-ngomel, Pak Edi bikin strukturnya seperti ini susah banget, saya masukin sparing listrik kayak inboundus kayak segala macam, kayak sampai ngomel-ngomel Pak itu. Di sini tantangan saya tuh untuk bikin ruang studio ya dengan meja tipis sama lengkungan, banyak lengkungan, bikin malan yang saya harus benar-benar harus bikin. Makanya saya sebenarnya semuanya dari alat-alat berupa alat sederhana. Saya bikin jangka dari kayu, ujungnya pensil atau spidol. Saya simpan di satu titik, entah untuk setengah lingkaran atau full lingkaran. Itu kan kayak berupa kolom juga melengkung. Jadi semuanya di situ nggak ada kecuali satu mesin. Itu yang alat yang itunya yang apa? Alat yang lebih bagus ya. Sisanya semua alat sederhana, nggak ada yang lebih. Dan alhamdulillah hasilnya kembali bisa saya lewati dengan berupa meja-meja beton yang lainnya. Terus masuk ke pintu, yang pintu lengkung. Nah, ini saya dalam hati kembali dikasih lagi tantangan. Saya ingat sore hari
Faris datang ke sini. Cuma ya itu saya jujur itu saya dikasih clue sama Faris dan itu sangat membantu. Sebenarnya sebelumnya saya belum terpikirkan. Pak Edi tolong ambil benang, turunin dari kedua sisi ujung-ujung sampai stop di ukuran tertentu, yaitu malan yang jadi. Setelah itu pergi. Sebenarnya saya belum nangkep 100% untuk hal itu. Cuma biasa setelah beres kerja saya berpikir, saya sampai bikin paku saya turunin sendiri. Ini saya mau 50 cm. Udah saya stop, jadi saya bayangin kalau ini terikat saya garis, oh seperti ini cara kerjanya. Tingginya misalnya 2,5 meter atau 3 meter, tinggal dipotong bagian sininya, ini yang lancipnya di atas. Oh cara kerja seperti ini. Akhirnya saya terapin di lapangan dan luar biasa kebutuhan triplexnya. Di sini itu dari mulai ruang studio sampai yang lain-lainnya jendela-jendela itu luar biasa banyak. Saya seumur-umur baru pemakaian triplex di sini sangat luar biasa banyak, terutama ruang studio itu ruangan mahal kalau menurut saya. Triplexnya aja 2,8 kalau nggak salah itu apa 1,8 itu meranti asli merah sampai gergaji juga digergaji keras untuk yang di sini dan ya akhirnya semua bisa terlaksana. Bisa menurut saya sih sukses untuk rumah ini sampai ya, jendela lengkung itu aja sih. Oh cuma ada satu saya tuh yang angan-angan saya sebenarnya pingin itu terlaksana, tapi sampai saat ini juga nggak terlaksana. Saya maunya jendela ini tuh bulat, si jendelanya bisa diputer pakai rel, pakai kelokan. Kalau misalnya pingin bolongnya di atas ya mungkin nanti orang tuh selalu berkesan, oh jendelanya baru terus ya, jendela bukanya sebelah sini, kapan hari bukanya sebelah sini, itu aja sih Pak. Kalau apa namanya, kalau pintu ada ceritanya apa itu? Pintu ini, pintu lengkung untuk struktur ya itu sih sebenarnya kayak saya sendiri kayak berpikir tuh kayak jaring laba-laba ya. Kalau pintunya melengkung seperempat lingkaran itu dengan ketinggian misalnya 2,5 meter, saya selalu dikasih kolom di bagian sisinya itu. Jadi di lengkungan itu saya kasih besi 2 biji, terus kayak semacam cincin tapi yang dipotong seperempatnya gitu, yang nggak dikasih tulangan. Nah itu dari situ saya tarik semua ke kolom-kolom. Perkuatannya sih di situ untuk struktur pintu yang melengkung. Juga untuk pintu-pintu yang besar yang lainnya itu juga seperti itu. Jadi sistemnya ya kalau di pikiran saya selalu bilang ke tim saya sistem laba-laba aja. Jadi si besi-besi di yang terutama yang lengkung itu kita tarik ke atas. Jadi seolah gantungan-gantungan. Jadi itu dijamin itu. Itu sih Pak. Kalau itu ya sejujurnya sih untuk proyek yang kecil ini kita cuma ada waktu 1 bulan dan kebetulan ya pemilik bos saya sendiri mau pindah itu benar-benar pontang-panting kerja sampai tengah malam kadang karena ada ngerjain acian. Itu sebenarnya acian itu memang pekerjaan sulit yang nggak boleh ditinggalkan ketika kita sudah mengerjakan satu bidang itu memang harus sampai tuntas. Pernah sampai jam 3 itu mau nggak mau saya bilang pokoknya harus diberesin. Saya bilang ke anak-anak pokoknya jangan pernah khawatir nggak dibayar, itu tanggung jawab saya, pokoknya tanggung jawab kamu beresin. Dan itu sampai jam 3 pernah ngerjain di tengah rumah sini untuk pekerjaan berkonkrit yang nat kaca. Itu dulu tuh tenaga kerja seolah nggak dibatasi Pak dulu. Karena ngejar target 1 bulan tuh benar-benar harus kelar. Sampai saya panggil orang-orang yang biasa kerja di Bandung itu ada 7 orang. Tapi berumurnya nggak lama karena nggak betah karena panas. Cuma beruntungnya itu 1 minggu sebelum ini mau ditinggali mereka pulang. Tapi dengan kondisi ini udah 95% udah beres. Ya alhamdulillah. Begitu waktunya itu pas malam pindahan kita sih benar-benar luar biasa merasa senang. Barang-barang masuk semua tim saya tuh terlibat dalam hal pengangkutan barang sampai penempatannya.
Dan mereka ada yang bilang ke saya, Pak, saya seumur-umur baru ngerjain proyek sampai mindahin barang yang punya rumah katanya. Biasanya udah mau beres kita udah ke proyek yang lain katanya. Sama saya bilang, saya juga. Sampai akhirnya mereka ngerasa senangnya tuh mereka dijamu makan sama, duduk bareng sama. Itu mereka yang paling berkesan. Sebenarnya sederhana sih, cuma dijamu makan itu aja, tapi bagi mereka mungkin berkesan. Ada yang sampai ke saya bilang, Pak, saya kerja di sini enak ya. Pengalaman saya paling berkesan bisa makan bareng sama orang-orang kantor, sama yang lainnya duduk bareng. Padahal saya kucel, pekerjaan saya kan cuma kulit, tapi saya kok kayaknya tuh nggak dibeda-bedain. Ada itu yang bilang ke saya seperti itu. Sekarang tuh masih saya ingat. Ini intinya mengerjakan rumah ini sampai jatuh bangun, sampai sakit-sakit, tapi hasilnya memuaskan. Dan seumur saya bekerja cuma di rumah ini yang saya bisa menemukan kepuasan ya. Saya juga bingung harus bilangnya seperti apa gitu. Saya selalu bilang kalau rumah ini tuh nano-nano, pahit, asin, manisnya tuh semua ada gitu, kerasa di sini tuh di rumah ini. Jadi benar-benar ya ini The Gill ini bagi saya adalah proyek spesial. Semua tingkat kesulitan ada di The Gill dan semuanya alhamdulillah bisa saya atasi. Gitu sih. Dulu sampai sakit kenapa Pak Edi? Saya dulu sakit tuh mungkin kalau kata dokter sih karena kecapean. Kalau saya kan tipenya kalau saya belum menemukan cara, saya nggak bakal berhenti. Mau sampai begadang, besoknya harus kerja lagi, yaitu udah risiko saya. Dan saya harus secepatnya menemukan cara itu. Ya, misalnya untuk kerjaan skylight atau kerjaan-kerjaan lain. Bagi saya yang seorang perokok berat, ketika dihadapkan sama jadwal yang seperti itu, makan tuh sudah dijamin bakal terlupakan. Yang ada asupannya cuma kopi sama rokok. Itu yang bikin tenang saya. Makan tuh sama sekali terabaikan. Makanya dokter bilang, untung kamu nggak tersakit tipes. Iya dok, saya nggak tersakit tipes, tapi saya kena herpes dulu tuh sampai saya nggak bisa jalan kaki. Saking sakitnya, pas waktu itu Idul Adha. Saya tahun kedua di sini. Waktu Idul Adha, karena waktu saya pertama masuk itu pas 8 hari setelah Idul Adha saya mau gabung sama Pak Edi. Rumah ini tuh Idul Adha yang kedua. Baru saya di situ hampir saya nggak bisa pulang. Buat melangkah pun saya benar-benar luar biasa sakit buat melangkah gitu. Sampai akhirnya telepon ke istri, telepon ke ibu ngapain kalau saya nggak bisa pulang. Yang di rumah itu belum terbiasa saya tinggali, atau saya misalnya pas hari-hari besar saya itu sampai nggak pulang, Idul Fitri apalagi Idul Adha. Mereka sampai nangis-nangis, kok sampai nggak pulang katanya, tega bener katanya. Akhirnya ya, saya berusaha menguatkan diri, akhirnya bisa sampai juga ke rumah akhirnya. Dari situ saya istirahat ada lama sampai 2 atau 3 minggu dulu. Baru saya kembali lagi ke sini. Ya rumah kan sudah ditinggalin, ya bener yang kecil-kecil, yang kurang-kurangnya. Tetap sampai sekarang pun tetap aja masih ada yang kurang kalau rumah ini selalu 99%. Oke, habis itu gimana sih ceritanya dari sini melangkah ke situ kalau versinya Pak Edi? Ini ya, Apa sih yang di pikiran Pak Edi sebelumnya? setelah dia menurut saya beres, saya ditugaskan ada bikin semacam bank. Itu cita-citanya bos itu pingin ngegali satu ruangan dengan kedalaman 6 meter. Kedalaman 6 meter dengan luasan sekitar 5 sampai 12 gitu kalau nggak salah. Cuma saya sebelum ngerjain udah bingung. Ini mau beres berapa lama ngegali, andelin cuma manual, cuma cangkul sama linggis sama belincong. Tenaga waktu itu cuma 7 orang. Dan itu bukan tenaga ahli yang spesialis untuk ngegali. Ya, tapi sedikit demi sedikit akhirnya bisa dilalui. Cuma pekerjaan yang paling berat itu adalah ketika saya bikin longkang dengan kedalaman 6 meter. Itu semeter 20 persegi kayak semacam sumur, dan itu saya harus ada di bawah untuk setting ceker ayam sama kolong.
Dulu saya masih ingat ke situ tuh yang ngelongok tuh ada Paris juga, terus ada yang lainnya yang dikhawatirkan api. Sampai ada satu kolom, Pak Edi stop, saya nggak mau itu lebih dalam lagi. Itu cukup aja di 2,5 meter. Makanya yang paling pojok sebelah sini itu cuma 2,5 meter, sisanya 6 meter. Nah, tantangannya yaitu di pertama galian, kedua untuk mengatasi air, belum waktu itu musim hujan. Itu udah bikin tenda sampai jebol-jebol, si tenda tuh karena terlalu berat air hujan, sampai ada orang lagi ngegali ketiban air segitu banyaknya di dalam galian. Dia udah kayak dari bangun tuh udah kayak lumpur semua si badan itu dulu tuh. Terus ya kembali saya dihadapkan sama tantangan masalah struktur. Saya meminta sama Pak Sini juga dikasih sama bos seperti biasa, saya percaya selalu itu. Udah, saya selalu terpacu kalau udah dibilang saya percaya. Saya cuma menerapkan ya pengalaman saya yang saya dapat ketika saya bekerja di Bandung atau di manapun juga saya terakhir di sini. Dan waktu itu kalau nggak salah, Paris itu meminta Pak Juhaidi untuk melihat apa struktur ini tuh aman atau tidak. Dan ternyata menurut Pak Juhaidi sih aman. Sebenarnya kuncinya ada di struktur, dan setelah Pak Juhaidi bilang aman, udah plong bener. Jadi sampai beres. Di situ yang terlibat itu, mohon maaf, di situ yang terlibat saya nggak sampai beres. Di situ tuh ada beberapa manor yang terlibat. Dalam hati saya bilang gini, rasain lu kebagian yang susah. Dalam hati saya tuh ke anak-anak bilang tuh seperti itu. Setelah saya ditarik ke Depok kalau nggak salah. Di Depok, di sini dilanjut sama timnya Anwar. Pak Endang, tim Pak Endang, Anwar sama Sakum kalau nggak salah. Ano juga termasuk Ano dan Yudi, semua mandor yang dimiliki Rau ini semua terlibat di proses pembangunan ini. Dan terakhir finishing ya kembali ke saya kembali. Oh iya, dulu tuh Paris sempat bilang, mungkin bagi saya sih rencana gila bagi saya. Dan Paris sendiri sebenarnya bilangnya rencana gila. Dari sana mau ditembus ke taman sini, bikin sebuah terowongan. Dan di tengah sini tuh ingin digali lagi ke bawah sedalam 6 meter. Mau bikin perpustakaan, bentuknya bulat kayak tangga kayak gitu. Dan ada pintu dari sana. Dulu tuh seperti itu. Ada rencana gila, tapi alhamdulillah akhirnya nggak kejadian sampai sekarang. Kalau bisa terjadi ya saya juga ke bawah gila kayak gitu. Itu aja. Habis itu gimana sih menurut Pak Edi, kenapa bisa bambu sih? Waktu itu ceritanya gimana sih? Oh ya gini ya. Dulu saya sempat, saya dulu tuh nggak terpikir kenapa ini bakal jadi bambu. Dulu tuh sebenarnya yang di bawah itu, yang bunker itu cuma mau difungsikan untuk workshop. Situ ada workshop Papudi, workshop tata, di atasnya baru kantor untuk kontrol kerjaan yang di bawah. Itu mungkin saya semacam tim kecil dari kantor, mungkin entah 2 atau 3 orang di situ. Tapi pada kenyataannya lain beralih fungsi. Dan untuk atasnya saya juga menyangka kalau itu bakal jadi bambu. Dulu paling cuma bilang, saya mau mencoba sesuatu kembali ke zaman dulu. Itu pilihan ketika pertama mungkin dicobanya itu waktu di proyek Teluk Naga. Setelah proyek Teluk Naga sukses baru dicoba di situ, dan saya lihat ini sesuatu hal yang baru bagi saya. Tapi sebenarnya bukan baru lagi sebenarnya. Dari zaman dulu struktur bambu itu memang orang-orang dulu, rumah saya aja dulu strukturnya bambu, dan itu kuat bisa puluhan tahun. Kalau dulu sistemnya bambu itu 3 bulan sebelum dipakai itu beres nebang, dipilih yang kualitasnya bagus, itu direndam di kolam yang ada lumpurnya, lumpur hitam. Nah itu adalah obat yang paling ampuh untuk mengusir hama, mau puluhan tahun pun nggak bakal ada kena raya. Dan itu baunya luar biasa bagi hama-hama yang kayak gitu, nggak bakalan bisa. Ketimbang pakai zat kimia yang banyak sekarang ini, udah muncul tetap hama-hama seperti itu. Dulu prosesnya itu seperti itu kan. Di sini tuh saya nggak nyangkanya bakal jadi seperti ini, jadi kantor,
atau jadi sekarang mungkin jadi, malah sekarang kemarin saya diajak keliling ada yang aneh-aneh lagi, ada pintu rahasia apa segala macam. Ini kayak semacam sekarang kayak udah jadi hotel aja deh untuk yang rumah bambu ini. Jadi saya melihatnya sih seperti, dan unik. Karena saya bilang ke Faris ya, seperti ini untuk yang rumah bambu. Yang penting sudah berani mencoba dan orang lain belum tentu berani melakukan hal ini. Itu sisi positif yang saya suka dari apa cara berpikirnya Pak Aris untuk rumah bambu ini. Ya sih, itu aja sih Pak. Dengan rumah bambu. Untuk yang di Bandung, dulu setelah saya tinggalkan fondasi sudah beres. Sebenarnya proyek itu tuh Pak, kayak dulu ada lurah, nama si Pak. Proyek itu kayak semacam jadi selalu dipuji sama lurah. Pertama selalu jaga kebersihan, kedua kerapihan. Dari mulai fondasi, bambu, si Pak Lurah ada. Nah, dan ternyata banyak mengundang arsitek-arsitek dari Bandung yang berkunjung ke situ. Ternyata Oke. yang dari apartemen yang langsung itu yang bentuk oval gitu, yang terbengkalai sampai sekarang, itu banyak datang ke sana Pak Abun Podwal. Jadi orang menilai kok berani katanya, orang bikin kayak begini ini buat dijual ataupun buat ditinggalin, bagi saya ini orangnya berani gitu. Nah, ini hanya risiko. Cuma saya nggak ada di sana, jadi saya nggak bisa bantu jawab Pak Amun. Kalau saya ada di sana mungkin saya akan berbeda jawabannya sama Pak Amun. Kalau kebetulan pas saya ada di sana, saya paling akan gitu. Bapak harusnya dulu itu mungkin sayangnya Bapak dulu itu tidak merasakan rumah panggung, tahu-taunya Bapak ngerasain rumah yang bentuknya tembok aja. Coba kalau Bapak merasakan rumah panggung, itu Bapak bakal ngerasa jauh lebih nyaman ketimbang rumah tembok. Dari segi keamanan mungkin oke lah, bisa lebih riskan untuk rumah bambu karena itu memang sangat mudah terbakar. Kedua, untuk dicoba juga sangat mudah. Kalau misalnya bangunan yang sifatnya tembok betonan itu memang terlihat sangat kuat, tapi bagi saya itu kaku, walaupun seindah dimanapun tetap saya ngerasa itu rumah itu kaku. Beda begitu kita melihat strukturnya semua hampir 100% bambu, itu pandangan saya atau orang lain pun akan berbeda.